Hari ini kok gak masuk-masuk ya hari ini yuk? Aduh. Kayak ya iku mang kentekan paketan paling. Ya apa lah. Oke, saya mulai ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Let's open our meeting. Malah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita kali ini yaitu simple future. Ada yang pernah dengar atau sudah paham terkait simple future? Sebelum Masa saya depan, masuk ke materi, ya masa depan nih. Kalau bicara masa depan masih ini banyak angan-angannya terlalu tinggi biasanya. Oke, kita langsung ini ya, langsung ke materi. What is simple future? Simple future adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan datang atau juga kejadian yang direncanakan. Planning lah. Kalau bahasa kita itu lebih singkatnya planning. Jadi kalau planning, kalau punya rencana, punya harapan, kita menggunakan tenses simple future. Paham ya untuk ini, untuk definisinya ya? Kita langsung ke formula. Sama dengan present continuous. Kalau bicara formula sebenarnya ada dua sih. Ada yang namanya verbal dan non verbal atau nominal. Tapi di sini saya hanya menjelaskan rumus verbal saja. Karena ini rumus yang biasa kita gunakan dalam keseharian. Oke, untuk yang rumus yang verbal ada yang namanya subject plus will shall plus verb one plus object. Begitu pun yang negatif. Subject will shall plus not verb one plus object. Yang interrogatif juga cuma ini ya, dibalik aja ya, will shall-nya ditaruh depan setelah subject. Mungkin bisa dilihat sendiri ya di layar HP atau layar laptopnya. Ini lebih simpel sih kayaknya daripada present continuous ya. Will shall. Will shall itu sudah tahu artinya apa ya? Shall artinya itu akan ya. Akan. Mungkin rumusnya sudah paham ya. Karena saya membuatnya sangat simpel ya. Kita langsung lanjut ke time signal. Sebelum kita masuk ke contoh, saya akan sedikit menyinggung terkait time signal. Artinya sama kayak apa namanya present continuous tadi, ini ada time signalnya adalah keterangan suatu penekanan terhadap kalimat. Bahwasanya kalimat itu ketika dipasangkan atau ditambah time signal berarti memang dilakukannya benar-benar pada waktu itu. Nah, di sini untuk time signalnya saya hanya tulis 5. Sebenarnya untuk yang signal future itu banyak, tapi saya hanya menulis sedikit contoh untuk time signal ya. Bisa dibaca ya, bisa dilihat. Nanti untuk time signal bisa ditambahkan sendiri ya, next ya kan banyak ini. Tomorrow, besok, never, nanti, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan. Oke, bisa dipahami ya untuk yang time signalnya ya. Saya langsung masuk ke ini ya, masuk ke contoh ya, example. Oke. Jangan lupa ketika membuat contoh harus disesuaikan dengan yang namanya formula atau rumus. Sesuai rumus tadi ada yang namanya subject, will atau shall, plus verb one plus object dan ditambah time signal. Ini bisa kita lihat ya. Subjeknya sudah jelas ya. Subjeknya adalah I. Untuk to be-nya yaitu will. Kita gunakan will. Objeknya adalah verb one-nya adalah visit. Terus untuk objek my brother. Untuk time signalnya adalah tomorrow. Mungkin ini lebih pahami ya. Untuk artinya sudah tahu arti dari ini. I will visit my brother tomorrow. Artinya adalah saya akan mengunjungi saudara saya besok. Begitupun yang negatif maupun interrogatif. Yang negatif hanya ditambahkan
notnya saja setelah will sesuai dengan rumus, dan juga yang interrogatif ditambahkan dibalik will-nya di depan dan subjeknya setelah will. Dan jangan lupa ketika membuat kalimat interrogatif harus ada yang namanya question mark, tanda tanya ya, itu harus ada. Jangan sampai dilupakan. Karena ini juga ketika nggak dipasangkan atau nggak ditulis question mark, itu bisa fatal sih. Kalau orang yang teliti grammar itu bisa disalahkan. Kalau kita nggak menambahkan tanda tanya di kalimat interrogatif. Dari sini bisa dipahami untuk ini sesuai dengan rumus ya. Ini Yes, sir. lebih simpel dari present continuous itu, lebih gampang ya. Nah, untuk contoh ya, contoh soal latihan. Tadi kan kita sudah membuat sedikit contoh dari simple future. Nah, sekarang saya ada tiga contoh. Ini kita transisikan ke bahasa Inggris menggunakan simple future. Mungkin untuk yang nomor 1, dia laki-laki akan menikahi dia perempuan. Ada yang mau mentransisikan ke bahasa Inggris? Mungkin Saya, sir. ya, Mas Yusril, silakan. He will marry her. Ya, betul sekali. He will marry her. Kenapa kok he will marry her? Kenapa kok nggak marry she? Karena her adalah sebagai objek. Nanti ini bahasanya beda lagi ya. Oke, untuk yang nomor 2. Iya, yes, sir. Orang tuaku akan pergi ke Mekah tahun depan. Tunggu, Mas Bagus, silakan jawabnya. Orang tuaku akan pergi ke Mekah tahun depan. My parents will go to Mecca next year. Yeah, that's right. Good answer. Ya, betul sekali. Oke, untuk soal terakhir. Temanku mengajakku ke bioskop besok malam. Ada yang mau menjawab? Saya, sir. Ya. Silakan, Mas Yusril. Temanku mengajakku ke bioskop. Itu nggak ada akannya, sir. Apa? Akan will. Yang mana? Oh, iya, kurang akannya ya. sorry. Oke, sir. Akan. Maksudnya temanku akan mengajakku. Iya, akan mengajakku. Ini. Baru saja, sir. Nah, akan mengajakku bioskop besok malam. Silakan, Mas Yusril. My friends will invite me to the bioskop tomorrow night. Ya, bioskop. Bisa bioskop, bisa theater, bisa cinemas. Ya. Saya anggap sudah paham semua ya, karena sudah sangat lancar sekali dalam menerjemah ke dalam bahasa Inggris ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pada pelajaran pada sore hari ini. Dari definisi, rumus, signalnya, contoh, dan sudah paham semua ya? Nothing. Oke, kalau sudah paham semua, pelajaran pada sore hari ini kita tutup ya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yes, yes. Thank you, sir.